Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Anur Bululawang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Anur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtadha Bululawang Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, nggih. Semoga kedepannya kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Jadi seperti itu. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan sesuatu itu dimulai dengan berdoa. Bapak Arab, silakan dari antara kalian semua salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'allimna. Rabbana 'allimna Al-Fatihah. Untuk hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Apa ada yang tahu kira-kira apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu ya. Bimbingan kelompok yaitu kita menyelesaikan masalah itu dengan dinamika kelompok, atau kita menyelesaikan masalah itu dengan berdiskusi kelompok. Jadi Bapak Arab nanti di antara kalian semua permasalahannya ada anggota kelompok semua yang saling menanggapinya. Jadi seperti itu. Siapa tahu nanti di antara pendapat anggota kelompok yang lain, di situ nanti kita menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Ya, tujuannya bimbingan kelompok kira-kira untuk apa? Ya, menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau dengan dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada pemimpin kelompok. Di sini Bapak sebagai guru BK yaitu sebagai pemimpin kelompok. Kemudian kalian semua yaitu sebagai anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, di mana kita semua nanti Bapak harapkan kalian semua dapat menyampaikan masalah-masalah kalian secara terbuka atau dengan sejujur-jujurnya. Kalau bisa jangan ditutup-tutupi ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini atau kalian menyampaikan pendapat itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kira-kira ada yang merasa terpaksa di sini? Tidak ada ya. Ya, semua secara sukarela datang ke sini menyampaikan pendapatnya. Jadi seperti itu, nggih? Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Nah, di dalam diskusi atau bimbingan kelompok itu ada aturan di mana nanti seandainya ada teman kita berpendapat, maka kita harus saling mendengarkan. Jika ada teman di antara anggota kelompok sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Atau jangan mencela atau jangan memotong pembicaraan. Jadi seperti itu. Kemudian nanti jika ada temannya menyampaikan permasalahannya, ya Bapak harap di antara anggota semuanya tidak mencelanya.
karena kita semua punya masalah masing-masing ya. Sebelum acara kita mulai, ya, di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Nanti perkenalannya mulai dari nama lengkap, kemudian nama panggilan, kelasnya dari kelas apa, karena di sini beda-beda kelas, benar? Nah, kemudian yang ketiga yaitu hobinya apa. Ya, saya mulai dari Bapak, nama Bapak Abdul Hamid, biasanya dipanggil dengan Amin. ya, Pak Hamid. Saya ngajar mata pelajaran bimbingan dan konseling atau yang dikenal dengan BK, yaitu untuk kelas 7. Ya. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Azza Septi Purnawan, saya biasa dipanggil Azza. Saya dari kelas 7 K5. Kemudian hobi saya bermain volley. hobinya bermain volley, suka olahraga ya. Ya, selanjutnya Mbak Yusufa. Perkenalkan, nama saya Yusifa Aurelia Amira, biasa dipanggil Yusifa. Saya kelas 9 K4. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Hobinya membaca dan mendengarkan musik. Panggilannya Mbak Yusifa. Perkenalkan, nama saya Bella Sabrina Agustina, biasa dipanggil Bella. Saya dari kelas 9 K4. Hobi saya membaca, salah satunya membaca novel. Oh, hobinya membaca novel. Nggih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Nggih, untuk selanjutnya ya, untuk topik bimbingan kali ini yaitu tentang gaya hidup disiplin dalam berseragam. Jadi seperti itu. Sebelum acara kita mulai, untuk agar kita saling bisa berkonsentrasi, ya Bapak akan mengadakan permainan atau ice breaking. Ada yang tahu apa itu artinya ice breaking? Ice itu apa? Dingin. Break? Breaking? Memecah, ya kan? Jadi memecahkan suasana yang dingin, nah, atau memecahkan ya kan, biar suasananya hangat gitu loh, maksudnya ice breaking itu seperti itu. Ya, nanti clue-nya ikuti apa yang Bapak ucapkan. Jadi clue-nya ikuti apa yang Bapak ucapkan. Nah, jadi tirukan apa yang saya ucapkan. Sekali lagi clue-nya. Tirukan apa yang saya ucapkan. Nanti saya loh ya, bukan kalian loh ya, yang saya ucapkan. Oke, saya mulai, permainan dimulai. 1-1. 1-1. 1-2-1. 1-2-1. 3-1-1. 3-1-1. Ada berapa satunya? Ada berapa satunya? Wah, konsentrasi semua ini, tepuk tangan. Alhamdulillah, walaupun siang-siang gini semuanya masih konsentrasi. Ya. Kemudian nanti di sini saya akan sedikit mereview tadi tujuannya bimbingan kelompok ini apa kira-kira? Menyelesaikan masalah Ya, menyelesaikan masalah secara berkelompok. bersama-sama atau berkelompok. Kelompok. Ya. Kemudian kira-kira sudah siap untuk mengikuti kegiatan inti hari ini? Insyaallah. Siap ya? Siap. Kita sepakati waktunya mulai dari awal tadi sampai akhir 40 menit cukup? Apa kurang? Cukup ya, dari awal sampai akhir nanti waktunya 45 menit. Ya, jadi seperti itu. Oke. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahap inti. Nah, di sini materi yang kita bahas yaitu tentang berdisiplin dalam menggunakan Seragam. Menurut kalian disiplin itu apa sih? Taat peraturan. Selain itu? Tidak melanggar aturan. Ya, selain itu? Menempatkan sesuatu saja. Iya, menempatkan sesuatu pada Tempatnya. Nah, jadi intinya kita harus menaati aturan. Jadi seperti itu ya, itu artinya disiplin. Nah, kemudian di sini Bapak ingin kalian semua mengungkapkan permasalahan kalian yang selama ini kalian hadapi, terutama dalam menggunakan kelengkapan seragam sekolah. Ya, saya mulai dari Mbak Caca, silakan. Permasalahan yang sering dihadapi. Seragam saya biasanya dipinjam dan tidak dikembalikan pada waktunya saya menggunakan seragam tersebut. Oh, seragamnya biasanya dipinjam temennya dan tidak dikembalikan gitu ya. Kemudian selanjutnya, Biasanya saya jemur, terus tiba-tiba pas saya ngambil seragamnya ternyata seragamnya nggak ada, hilang. oh hilang pada waktu jemuran. Ya, karena kita berada di lingkungan pesantren. Ya. Selanjutnya, Mbak Yusifa. Biasanya nih saya kan pengen lengkap ya, pengen disiplin. Tapi ternyata waktu mau disiplin teman-temannya nggak disiplin, jadinya ikut-ikutan karena gengsi. Oh ya, ikut-ikutan teman untuk tidak
berdisiplin. Mungkin kita bahas dulu gimana solusinya. Yang pertama dari Mbak Caca tadi yaitu Seragam saya masih dipinjam ketika hari itu saya ingin menggunakan seragam. seragamnya masih dipinjam dan tidak dikembalikan. Kira-kira menurut teman-teman semua solusinya gimana? Seragam dipinjam tapi tidak dikembalikan? Ya, silakan. Menurut saya mbaknya itu diminta aja wes seragamnya. Karena apa? Itu haknya kamu. Jadi kayak ya wes ini seragam saya. Jadi tapi mintanya itu jangan kasar, ini seragamku, jangan gitu. Ya wes minta secara halus sopan. Oh gitu. Jadi seragamnya diminta secara halus dan Sopan. Kalau bisa sebelum hari H menggunakan seragam tersebut, ya kita harus menanyakan lagi ke yang meminjamnya tersebut. Ya. Selanjutnya mungkin ada pendapat yang lain? Ya antusias aja. Punya cadangan 2. Oh ya, antusias. Kalau nggak gitu kita punya seragam cadangan gitu ya. Jadi seandainya seragam satunya dipinjam temennya, oh kita masih punya cadangan untuk memakai seragam lengkap. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, silakan Mbak Azza. Seragamnya hilang di jemuran. Oh iya. Kira-kira solusinya gimana ini? Kan saya tidak tahu jemurannya gimana itu. Kira-kira solusinya gimana? Mungkin yang dari yang Mbak kelas 9 yang sudah berpengalaman ini biasanya. Kira-kira gimana? Mungkin menurut saya itu kalau misal sudah kering, jumlahnya segera diambil agar Oh, tidak gitu. terjadi kehilangan. Oh, berarti kalau kering segera lekas-lekas diambil. Karena biasanya kalau kelamaan tidak diambil, Biasanya hilang. biasanya hilang gitu. Mungkin ada yang lain? Kesetrika. Disetrika. Maksudnya hilang ini, seragamnya hilang di jemuran. Ya sama dengan tadi sebenarnya kalau menurut saya permasalahannya ya antisipasinya kalau hilang berarti kita punya seragam dua atau kita memiliki seragam cadangan. Jadi gitu. Terus jangan lupa kalau seandainya sampai nyuci sendiri di seragamnya dipastikan ada namanya. Jadi seandainya seragamnya hilang kita bisa mencarinya. Gitu nggih. Selanjutnya tadi masalahnya Mbak Yusifa. Ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman. Wah, ini kira-kira gimana ini solusinya ini yang ikut-ikutan teman? Ya menurut saya itu semuanya itu bermula dari diri kita sendiri. Karena kalau misal secara dipikir itu semua itu apa ya? Ngapain gitu loh, kita malu, kita gengsi sama teman. Padahal kita ini punya niatan baik, yaitu mematuhi peraturan yang ada. Jadi nggak perlu malu ataupun gengsi kepada teman. Ya, kalau kita dalam posisi benar ya kita nggak usah malu. Ya memang dalam kebenaran itu biasanya banyak sekali rintangannya kan kayak gitu. Jadi kalau bisa ya seandainya sampean punya apa ya hati nurani sampean mengatakan itu baik ya sudah lakukan, jangan ikut-ikutan yang lain. Kayak gitu. Ya, mungkin selanjutnya kurang nyaman ketika digunakan. kurang nyaman ketika digunakan. Ya kira-kira solusinya gimana ya? Menurut saya itu tuh proses emang. Proses dari kita untuk menjadi kebiasaannya kita. Jadi membiasakan ya. Iya, Ya memang sih awal-awal gak enak. ya memang awal-awal gak enak. Tapi kalau sudah terbiasa ya insya Allah Terbiasa. ya kan terbiasa menggunakan. Ya contoh kita tidak terbiasa melakukan pelanggaran kecil. Akhirnya begitu kita melakukan pelanggaran akan merasa takut, ya kan? Tapi kalau kita terbiasa dengan pelanggaran tersebut, nah maka kita pelanggaran besar pun lama-kelamaan ya tidak akan takut kan gitu. Karena kita terbiasa melanggar. Lah bahayanya kan di situ, ya. Oke. Selanjutnya Mbak Safa, Baju masih basah saat dijemur. baju masih basah saat di jemuran. Kira-kira solusinya gimana ini? Baju masih basah saat di jemuran. Karena kita sekolahnya masuknya siang, jadi kita bisa memanfaatkan sebelum waktu sekolah itu kita keringkan pakaian itu. Oh iya, jadi sebelum masuk sekolah ya dijemur dulu pakaiannya. Selain itu mungkin yang lain? Disetrika. Disetrika. Oh iya, ya bisa jadi kan. Kalau seragam tidak terlalu apa namanya? Iya, sekiranya basahnya. Ya basahnya biasa-biasa saja kan, disetrika bisa kering. Iya, Mungkin selain itu, selain disetrika punya cadangan. punya cadangan juga. Ya pasti itu ya. Iya.
Ya, jadi diharapkan kalian semua ya minimal punya lebih dari satu seragam. Jadi yang satu itu buat antisipasi kalau seandainya ada yang tadi yang kehilangan, dipinjam temen atau mungkin basah kan juga gitu ya. Selanjutnya Mbak Kaila, Laundrynya nggak datang-datang. laundrynya gak datang-datang, tidak sesuai jadwal gitu ya. Kira-kira antisipasinya gimana? Laundrynya lebih awal, ya bisa. Jadi kita sebelum habis selesai pakai langsung dilaundrykan kan gitu biar datangnya tepat waktu. Selain itu mungkin Cuci sendiri. dicuci sendiri, ya boleh. Karena ya selain itu kan kita belajar mandiri. Tapi kalau dicuci sendiri ya harus hati-hati. Jangan sampai nanti kelupaan saat dijemur lah. Nanti akhirnya permasalahannya akan jadi hilang kan gitu ya. Oke, jadi itu ya permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video, nanti kalian bisa menyimaknya. Kemudian silakan dicatat poin-poin pentingnya dalam video tersebut. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih lama, dia akan lebih banyak belajar. Sifat seperti itu yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemain dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah bulan-bulan atau tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri, Lawan semua rasa sakit maka kamu akan tumbuh ya. Gimana? Dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, kira-kira menurut kalian semua satu-satu ya nanti apa poin-poin penting dalam video tersebut? Ya saya mulai dari Mbak Aliza. Untuk mewujudkan suatu impian, kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nggak hanya sekedar berangan. Dan semua itu bermula dari kedisiplinan yang mungkin akan memakan banyak waktu. Tapi dengan begitu, kita bisa menjadikan itu sebagai kebiasaan yang baru yang dapat menghantarkan apa yang akan kita mau. Apa yang kita mau. Ya. Selanjutnya Mbak Yusifa. Disiplin itu perlu proses. Tidak ada orang yang bisa sukses tanpa disiplin. Oke, disiplin itu perlu proses ya. Selanjutnya Mbak Azza. Kurangnya disiplin akan membuat kita kurang produktif. Kurangnya disiplin Akan membuat kita kurang produktif. akan membuat kita kurang produktif ya. Benar sekali. Selanjutnya Raihlah impian dengan disiplin, maka disiplin akan membawa kepada kesuksesan. ya, disiplin itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Oke, karena tidak ada orang yang sukses itu orang yang tidak disiplin. Pasti semua orang sukses itu pasti orang yang disiplin. Selanjutnya Mbak Mulia. Lawan rasa malas, rasa takut, dan rasa sakit. Karena dengan begitu kita akan tumbuh. Ya, lawan rasa malas, rasa takut, rasa sakit ya. Maka dengan itu kita akan tumbuh ya. Contohnya seperti tadi, membiasakan menggunakan seragam. Ya, tadi kan katanya tidak nyaman. Itu kan belum terbiasa. Insya Allah nanti kalau sampean sudah terbiasa menggunakan seragam, nah nanti itu akan sampean terbiasa seterusnya untuk disiplin ya. Selanjutnya Mbak Safa. Disiplin harus dilatih secara terus-menerus agar bisa menjadi kebiasaan baru yang baik. Ya, kedisiplinan harus dilatih secara terus Menerus. Ya, selanjutnya Mbak Kaila. Semua kesuksesan tergantung pada diri sendiri. Jika kalian ingin sukses, maka belajarlah disiplin dan mulailah dari hal kecil. Ya, disiplin itu harus dimulai dari hal yang kecil. Makanya semuanya itu pasti butuh proses ya. Jadi nggak mungkin toh kita seandainya naik tangga itu kan mulai dari yang terbawah sampai ke atas sampai akhirnya yang paling teratas. Dan nggak mungkin toh kita langsung meloncat ke atas kan seperti itu. Selanjutnya Suatu perjalanan untuk kesuksesan itu biasanya banyak rintangannya. Akan banyak rintangan. oh ya, untuk meraih kesuksesan itu pasti akan banyak rintangannya. Apalagi kita melakukan hal-hal baik itu pasti banyak rintangannya. Ya seperti tadi contohnya permasalahan Mbak Yusifa, ya kan?
Ya, karena ingin berpakaian seragam lengkap, akhirnya karena lihat teman-temannya tidak berseragam lengkap, akhirnya ikut-ikutan tidak berseragam. Nah, itu kan makanya kebaikan itu pasti banyak tantangannya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, habis ini silahkan kalian berdiskusi. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silahkan ditulis tentang permasalahan kalian. Nanti setelah kalian isi, kalian bisa mempresentasikannya satu persatu. Ya, oke, silakan. Nah, di situ nanti silakan dituliskan permasalahannya. Nanti silakan bisa diskusi dengan teman-teman sebelumnya atau dengan Mbak Haliza ataupun Mbak Desa tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya kan kalau aturan dari sekolah kan berarti sepatunya harus warna hitam kan gitu. Harusnya putihnya lebih sedikit daripada hitam kan biasanya yang putihnya kan cuma yang besar kita. Oh, bisa kalau nggak itu di sini. Iya, harus semua. Iya, kalau sekolah luar Iya. iya. Ya, itu belakang. Oh iya, sambil mengerjakan silakan disimak. Ini berarti seragam hari Senin, Selasa. Kalau katanya? Kaos kaki. Ya, dasi, kaos kaki, sepatu warna hitam. Kelihatan ya? Kelihatan. Selanjutnya ini hari Ahad ya. Yang bawah itu memakai sandal. Boleh pakai sepatu? Ya boleh, karena kita harus memakai sarung, makanya memakai sandal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini pramuka. Yang benar hasilnya ditaruh di dalam atau di luar? Di luar. Ya seperti yang teman pakai itu kan hasilnya ditaruh di luar. Seperti itu ya. Di sini ada yang salah? Nggak ada ya, benar semua. Nah, kemudian harus ada di sini ada kolomnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini seragam pink. Nah, di sini kelengkapannya sama, harus berkerudung, memakai ikat. Nah, kemudian di sini ada dasi juga, ya kan? Kemudian sepatunya warna hitam. Nah, ini contoh-contoh seragam yang ada di SMP. Ya, silakan dilanjutkan mengerjakan. Oke, gimana anak-anakku sekalian? Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Ya, baik. Di sini Bapak ingin di antara kalian bergantian untuk menyampaikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan masing-masing. Oke, dimulai dari Mbak Kaila, silakan. Apa yang kamu tahu tentang berdisiplin dalam menggunakan seragam sekolah? Menurut saya, berdisiplin dalam menggunakan seragam sekolah adalah dengan menggunakan seragam sesuai jadwal yang tertera beserta dengan kelengkapannya seperti dasi, hasduk, kaos kaki, dan lain-lain. Nomor 2, tuliskan jadwal pemakaian seragam sekolah beserta kelengkapannya. Hari Senin dan Selasa seragam biru putih, ciput, dasi biru, kaos kaki putih, sepatu warna hitam, serta kerudung putih. Hari Rabu dan Kamis seragam pramuka, hasduk, kaos kaki hitam, ciput, kerudung coklat, sepatu warna hitam, serta kolong hasduk. Sabtu seragam pink kotak-kotak, ciput, kerudung pink, dasi pink, sepatu warna hitam, dan kaos kaki putih. Hari Ahad, sarung, baju putih, sendal, dan kerudung putih. Selanjutnya, Mbak Yusufa. Oke, untuk poin yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang berdisiplin dalam menggunakan seragam sekolah? Menurut saya, berdisiplin dalam menggunakan seragam sekolah adalah mengikuti aturan atau mentaati aturan dalam menggunakan seragam sekolah dengan baik, benar, dan lengkap.
Tuliskan jadwal pemakaian seragam sekolah beserta kelengkapannya. Untuk hari Senin dan Selasa, seragam putih, rok biru, lengkap dengan ikat, dasi biru, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis, seragam pramuka lengkap dengan handuk dan kolong, kaos kaki hitam, dan sepatu. Untuk hari Sabtu, seragam pink kotak-kotak dengan dasi pink, ciput, kaos kaki putih, dan sepatu. Untuk kelas idaman menggunakan vest rajut. Dan hari Ahad, baju putih, sarung merah, dan menggunakan sandal. Apa kesulitan yang kamu alami dalam berdisiplin pemakaian seragam? Saya mengalami kesulitan yaitu gengsi dan ikut-ikutan teman. Ketika ingin disiplin, tapi ternyata terbawa arus dan mengikuti teman-teman yang tidak disiplin. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa berdisiplin dalam pemakaian seragam sekolah? Melawan rasa malu yang saya rasakan dan mencoba mengajak teman-teman saya untuk berdisiplin juga agar bisa menjadi contoh yang baik bagi siswi-siswi SMP Anur yang lain. Ya, bagus sekali. Nggih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya kita berdisiplin dalam berseragam, itu kita memakai seragam sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jangan kalau bisa sesuai dengan kelengkapannya juga. Contoh seperti hari Ahad, jangan sampai dibolak-balik ya. Makanya tadi disiplin itu termasuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh hari Ahad itu kan seragamnya pakai sarung sama baju putih, ya kan? Baju putih kemudian kerudung putih, yang bawa pakai sandal. Ya, jangan sampai nanti seandainya hari Rabu Kamis tadi seragamnya apa? Pramuka. Nanti waktu pramuka pakai sandal, itu kan nggak boleh. Ya kan? Nanti pada waktu hari Ahad atau hari Minggu, ya kan? Di situ seragamnya pakai ya sarung tadi, itu kan harus pakai sandal. Makanya jangan dibolak-balik, nanti hari Ahad pakai sepatu, hari Rabu Kamis pakai sandal. Ya, kalau bisa sesuai dengan aturan yang ada. Makanya karena disiplin itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, makanya kita menuju kesuksesan tadi sesuai video tadi yang saya terangkan, disiplin itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita kebiasaan kecil, disiplin kecil kita lakukan, maka insya Allah nanti seterusnya kita akan terus berdisiplin. Makanya disiplin itu tidak instan. Ya. Baik, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan tentang materi bimbingan kelompok hari ini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, Bapak harap nanti selanjutnya kalian semua ya bisa mencontoh dari Mbak Bella sama Mbak Aliza. Karena yang saya pantau dari kelas 7 sampai kelas 9, ya mereka berdua termasuk siswi-siswi yang memakai seragam dengan lengkap. Bahkan termasuk ikat. Ikat itu kan ya kalau di sekolah luar kan tidak diwajibkan. Tapi kalau di sini diwajibkan. Kira-kira kenapa kok wajib pakai ikat? Iya, menutupi aurat. Karena rambut itu kan kalau perempuan ya kan itu termasuk dalam aurat ya. Tuh, makanya segala sesuatu yang diatur itu pasti demi kebaikan kita bersama. Jadi seperti itu. Oke, dalam tahap penutup ini Bapak ingin di antara kalian bisa menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok hari ini. Ya, silakan, siapa yang kira-kira bersedia menyampaikan hasil bimbingan kelompok hari ini? Ya, silakan, Mbak Bel. Jadi di sini kita membahas dengan tema disiplin. Disiplin dalam hal seragam. Disiplin itu taat dengan aturan. Terus disiplin itu tadi gak instan, jadi harus ada prosesnya, dan prosesnya itu ya tidak cepat. Terus disiplin salah satunya itu kita tuh harus dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Salah satunya dengan berseragam di sekolah, berseragam dengan catatan lengkap. Ya, seragam sesuai aturan yang ada di sekolah. Jadi berdisiplin itu mulai dari hal yang kecil ya. Contohnya mulai dari diri kita. Kita harus memberikan contoh menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Siapa tahu nanti dengan kita memakai seragam sekolah yang lengkap, teman-temannya bisa mengikuti apa yang kita lakukan gitu ya. Untuk selanjutnya Bapak ingin meminta kalian untuk menyampaikan kesan dan pesannya mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Ya, silakan, siapa yang silakan Mbak Yusifa. Kesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya sadar betapa pentingnya disiplin bagi diri sendiri dan masa depan saya.
Setelah ini saya akan mencoba untuk berseragam lengkap lebih lagi dan saya akan mencoba menjadi lebih baik berikutnya. Ya, jadi mencontohkan untuk menjadi lebih baik. Gitu, tepuk tangan untuk baik. Selanjutnya siapa yang menyampaikan kesan dan pesannya? Oh iya, silakan Mbak. Semoga nanti kedepannya akan ada perhimpunan kelompok lagi dengan materi yang lain agar kita dapat memecahkan solusi permasalahan yang lain. Oh iya, agar nanti kedepannya ada bimbingan kelompok yang lain dengan materi yang berbeda mungkin ya. Ya nanti kita bisa mengagendakan mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang lain. Ya mungkin untuk selanjutnya di sini Bapak ingin di antara anggota kelompok semua ini untuk mengisi angket atau survei dari hasil bimbingan konseling bimbingan kelompok hari ini. Ya agar itu untuk evaluasi Bapak kedepannya gimana menjalankan bimbingan kelompok. Ya nanti silakan diisi. Ini saya bagikan. Kemudian nanti di situ sampai silakan di total ya untuk jumlah skornya. Nanti silakan ditulis skornya berapa di kolom paling terbawah. Itu ada total skornya berapa, nanti silakan kalian isi di situ. Sudah? Oke, sudah selesai semua untuk pengisian? Ya, alhamdulillah untuk acara bimbingan kelompok hari ini kita sudah memasuki tahap paling akhir. Ya, jadi Bapak berterima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Semoga bimbingan kelompok hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk yang terakhir, karena tadi awal acara kegiatan hari ini kita mulai dengan berdoa, maka di akhir pula kita harus mengakhiri dengan berdoa. Silahkan tadi yang memimpin doa, silahkan dipimpin doa. Mari menutup acara ini dengan berdoa dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna nastaudiruka jami'a ma 'allamtana jami'a ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Anur? Bisa. SMP Anur? Bisa. SMP Anur? Bisa. Tepuk tangan untuk kalian.